Jadi ini suatu yang bukti yang perlu diperhatikan oleh hakim-hakim dan juga instansi-instansi lain. Jadi di sini kita lihat begitu Pak Prabowo dilantik, langsung muncul bahwa kesalahan hakim walaupun dia wakil Tuhan tetap bisa diralat dan tetap bisa dipenjara. Pada awalnya itu kan tetap berhasil untuk lolos. Jadi artinya ini memperlihatkan kebobrokan hakim, bahwa memang hakim itu ya bisa saja menyalahgunakan, dan kalau sudah disalahgunakan dapatnya kan besar sekali. Kita bayangkan apa artinya kenaikan gaji dibandingkan dengan besarnya sogokan. Jadi artinya sebetulnya kenaikan gaji itu kurang berarti, walaupun ini berarti sebagai sarana untuk menegaskan kalau kamu sudah dapat kenaikan dan kamu masih nggak benar, maka bisa dilakukan tindak yang sebagaimana seharusnya. Jadi ya tindak hukuman. Dari tadinya dibebaskan akhirnya dihukum, itu jelas suatu yang positif sekali, yang dulu itu setahu saya tidak bisa terjadi. Sekali masuk ya hakim itu dianggap sebagai wakil Tuhan, tapi sekarang bisa masuk, bisa dihukum 5 tahun. Sekarang kalau kita lihat lagi 5 tahun, 5 tahun itu di atas kertas ditulis 5 tahun. Sekarang hukuman 5 tahun tujuannya apa? Tujuannya untuk membawa efek jerah. Tapi kalau misalnya dia nantinya di penjara, tidak dipenjarakan, tapi dia bisa ya hanya pada hari-hari tertentu untuk dipamerkan bahwa dia di penjara, maka efek jerah itu otomatis kan sangat kecil. Jadi hal yang sifatnya betul-betul dihukum itu harus diperhatikan, dan mungkin juga hal lain ya. Jadi jelas salah satu adalah dimiskinkan, jadi sehingga akhirnya membuat suatu efek jerah. Karena ini rasanya agak aneh jika hakim ini baru pertama kali melakukannya. Biasanya ada seorang perantara, misalnya hakim lawyernya dia mencari siapa yang gampang dibayar, jadi dia juga cukup sering dibayar. Dan kalau ini tidak ditindak tegas, bisa dibayangkan bahwa hakim-hakim lain juga bisa saja tetap bertahan untuk lebih baik menjalankan melakukan tindak korupsi, dan nanti kalau ada apa-apa hanya dihukum di atas kertas, jadi tidak membawa efek jerah, dan kembali lagi kita menjalani hukuman sebagaimana keadaan sekarang, hukuman yang tidak adil, yang tumpul ke atas tajam ke bawah. Jadi ini suatu yang bukti yang perlu diperhatikan oleh hakim-hakim dan juga instansi-instansi lain. Jadi di sini kita lihat begitu Pak Prabowo dilantik, langsung muncul bahwa kesalahan hakim walaupun dia wakil Tuhan tetap bisa diralat dan tetap bisa dipenjarakan. Sebetulnya kalau yang biasa dilakukan di luar atau suatu tindakan yang tegas sekali, kalau berulang-ulang, koruptor besar dan lain-lain, ya sebagian mengatakan hukuman mati itu sampai ke salah satu. Tapi kalau kita tidak mau hukuman mati, ya hukuman yang betul-betul sesuai dengan yang dilakukan dan dimiskinkan juga. Jadi kalau kita lihat sebelumnya ya, dia korupsi 20 miliar, yang diminta berapa, cuma yang masuk negara berapa. Jadi yang melakukan cara untuk dimiskinkan justru orang-orang yang sifatnya penjahat. Penjahat itu sebagian, bukan semua penjahat ya deh. Misalnya kita mau mengambil saham orang, yang kita lakukan, orang itu dimiskinkan dengan banyak tuduhan, dan di antara tuduhan itu banyak yang dikabulkan cukup dengan membayar hakim. Ya jadi bebas kita
mengambil harta dari orang itu. Jadi bisa dibayangkan pengusaha yang jahat, mereka akhirnya memiskinkan orang yang mau diambil hartanya. Itu terjadi sekarang dan saya bisa memberikan bukti. Jadi pertama adalah tetap harus dijalankan dengan adil hukuman. Kalau hukuman itu tidak adil, kalau seperti sekarang, akhirnya kan diulang kembali ya. Tapi ya diharapkan langsung hukuman gitu. Jadi langsung hukuman, di samping itu juga meralat hukumannya. Lalu perlu dipikirkan bagaimana jika dimiskinkan, atau perlu dipikirkan juga dan diperhatikan betul-betul bahwa yang namanya dipenjarakan betul-betul dilakukan di penjara. Pada saat sekarang, kalau kita mau mengunjungi orang di penjara, selalu harus dengan mendaftar. Kalau orang itu orang yang cukup terkenal, cukup kaya, maka oh ya, nggak bisa sekarang, nanti besok. Jadi besok dipanggil, kamu besok harus masuk loh, ada yang mau bicara dengan kamu. Dan itu yang terjadi. Jadi fakta itu juga jangan diingkari. Harapannya adalah semua mulai sadar, ini bukan masalah kecil, ini tindakan yang mereka lakukan, antara lain dalam hal ini hakim, itu membuat masyarakat miskin. Jadi alangkah apakah mereka rela orang jadi miskin betul-betul sampai kelaparan dan mereka hidup super mewah. Sekarang sudah saatnya kurangilah kita ya, ada perasaan, kembangkan perasaannya, hidupkan perasaan bahwa ini sesama manusia, maka kita lebih baik siapa yang salah